Hoki Caraka kritik target perak PSSI di SEA Games 2025. Harusnya emas. Pemain timnas Indonesia U22 Ivar Jenner gabung Oxford United di bursa transfer musim panas 2026. Media Inggris sebut timnas Indonesia jadi role model Malaysia. Sah jadi Raja Bes Sassuolo, Jai Idze sampai bikin legenda juara Piala Dunia terkesima. Hoki Caraka kritik target perak PSSI di SEA Games 2025. Harusnya emas. Striker timnas Indonesia U22, Hoki Caraka tampak kecewa berat dengan keputusan PSSI yang hanya mematok target perak di SEA Games 2025 Thailand. Padahal, Hoki menyebut, seluruh pemain, pelatih dan ofisial optimis mereka dapat meraih medali emas di SEA Games Thailand. Mungkin, PSSI pesimistis, tetapi para pemain optimis dapat emas, kata Hoki. Pemain Persita Tangerang itu menegaskan bahwa kesempatan tim Garuda menyabet emas masih terbuka lebar untuk diwujudkan. Pemain 21 tahun tanpa heran dengan target perak yang dipatok PSSI. Namun, ia berharap timnas Indonesia U22 dapat mempertahankan medali emas yang sudah diraih sebelumnya. Dari pemain sih pasti pengennya emas, kata dia. Pelatih, ofisial semua juga pasti pengen emas. Tapi gak ada yang tahu juga kenapa targetnya perak, sambungnya dengan nada kecewa. Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, menyampaikan target medali untuk berbagai cabang olahraga di SEA Games 2025. Untuk sepak bola putra Kalua tidak salah, targetnya, medali perak. Itu yang disampaikan PSSI kemarin, kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Sementara itu timnas putri Indonesia ditargetkan medali perunggu, yang dinilainya sebagai target realistis. Dari evaluasi Kemenpora, Kalua tidak salah PSSI menargetkan medali perunggu untuk sepak bola putri, katanya. Pemain timnas Indonesia U22 Ivar Jenner gabung Oxford United di bursa transfer musim panas 2026. Pemain timnas Indonesia U22 Ivar Jenner berpotensi gabung Oxford United di bursa transfer musim panas 2026. Kemungkinan ini terjadi setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakuisisi 100% saham klub Liga 2 Inggris tersebut. Mengutip akun Instagram Timnas Extra, Oxford United kekurangan pemain berkualitas di posisi gelandang bertahan, area yang biasa diperankan Ivar Jenner. Di skuad Oxford United saat ini, hanya ada satu gelandang bertahan murni, yakni Will Fowlks. Sementara itu, dua gelandang lain yakni Cameron Brannagan dan Brian De Keersmaeker lebih berorientasi kepada serangan. Karena itu, pemain seperti Ivar Jenner dibutuhkan Oxford United. Ivar Jenner baru-baru ini mengonfirmasi akan meninggalkan FC Utrecht. Ia kecewa menit tampilnya bersama Jong Utrecht musim ini jauh menurun, plus tak kunjung diandalkan di tim senior. Situasi saya di klub, FC Utrecht, saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di FC Utrecht, kata Ivar. Saya kini lebih banyak bermain untuk Jong Utrecht, sehingga saya memilih tidak memperpanjang kontrak. Saya bermain lebih sedikit daripada musim lalu. Padahal musim lalu saya rutin bermain sebagai starter, lanjut gelandang bertinggi badan 188 cm ini. Meski saat ini bermain untuk Jong Utrecht, kontra Ivar Jenner tetap terikat bersama FC Utrecht Senior. Jika dibeli Oxford United, Ivar Jenner menjadi pemain kedua yang diboyong The As julukan Oxford United dari FC Utrecht. Sebelumnya pada Januari 2025, Oxford United mendatangkan Ula Romeni dari FC Utrecht. Sayangnya karena cedera, Ula Romeni belum menampilkan performa terbaik untuk Oxford United. Sebelum berpindah klub pada musim panas 2026, Ivar Jenner lebih dulu membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand pada 3 hingga 18 Desember 2025. Gelandang 21 tahun ini sudah mendapatkan izin dari FC Utrecht untuk memperkuat timnas Indonesia U22. Kehadiran Ivar Jenner dijamin meningkatkan kualitas timnas Indonesia U22 yang cuma ditargetkan meraih medali perak SEA Games 2025. Di SEA Games 2025, timnas Indonesia U22 tergabung di grup C bersama Singapura, Filipina dan Myanmar. Media Inggris sebut timnas Indonesia jadi role model Malaysia. Media asing asal Inggris, The Guardian menyoroti tren naturalisasi yang tengah meningkat di kawasan Asia. Media itu membuka laporannya dengan menjelaskan bahwa peluang lolos ke Piala Dunia yang kini lebih besar, menjadi pemantik hal tersebut di Asia. Format turnamen yang berubah dan jumlah peserta yang bertambah membuat banyak federasi mengambil langkah serius, termasuk timnas Indonesia dengan memanggil para pemain keturunan. Merekrut talenta asing tentu saja bukan hal baru. Qatar menjadi sangat sukses di tahun 2000-an, bahkan FIFA memperketat aturan kelayakan. Kini,
Pemain harus memiliki hubungan keluarga atau telah bermain di liga domestik masing-masing selama 5 tahun. Tulis mereka. Lebih jauh, mereka juga memberikan perhatian besar pada Indonesia, yang dinilai mengalami perkembangan signifikan dalam waktu singkat. Indonesia hampir lolos ke Piala Dunia dibandingkan periode manapun sejak 1938, dengan mencapai babak 12 besar, kata mereka. Media itu juga menyoroti peran PSSI dalam proses percepatan tersebut. Sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda disebut memberikan keuntungan diplomatis yang memperlancar proses naturalisasi pemain diaspora. Hampir sebulan dalam 1 atau 2 tahun terakhir, pemain kelahiran Belanda dengan kakek nenek Indonesia selalu pergi ke kedutaan terdekat untuk mendapatkan paspor, tulis media itu, menurut mereka. Masuknya pemain diaspora membawa perubahan besar terhadap gaya bermain timnas Indonesia. Komposisi skuad yang kadang diisi oleh 8 hingga 9 pemain kelahiran Eropa dianggap memberi warna baru, jadi tim nasional terkuat di Asia Tenggara, dan perkembangan pesat mereka tak dapat disangkal turut membentuk pola pikir Malaysia, tutup The Guardian. Sah jadi Raja B Sassuolo, Jay Itzes sampai bikin legenda juara Piala Dunia terkesima. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, terang-terangan memberi sinyal bahwa posisi Jay Itzes di lini belakang Inero Verdi kini hampir mustahil digeser. Bek timnas Indonesia itu menjelma menjadi tembok utama sejak didatangkan dari Venezia di awal musim. Legenda yang membawa Italia juara Piala Dunia 2006 itu dibuat terpesona dengan ketenangan dan kecerdasan bermain Jay. Wajar saja, pemain kelahiran Belanda itu jadi salah satu sosok yang nyaris tak pernah absen. Dari 11 laga yang berjalan, Jay tampil 10 kali dengan total 900 menit, angka yang menunjukkan betapa vital perannya. Statistik itu menempatkan Jay dalam jajaran elit skuad Sassuolo. Hanya 8 pemain yang mencatatkan 10 penampilan atau lebih, dan hanya 3 pemain yang mencapai menit bermain sebanyak dirinya. Dalam konferensi pers, Grosso bahkan mengaku sampai harus mengutak-atik posisi 2 pemain yang aslinya berperan sebagai bek tengah demi menjaga keseimbangan tim. Ada banyak dinamika dalam menentukan formasi, tapi saya selalu ingin menjaga semuanya tetap sederhana karena itu yang paling efektif, ujar Grosso. Dikutip Sassuolo News, Grosso menjelaskan alasan menggeser Valicande dan Sebastian Walukiewicz ke posisi sayap. Menurutnya, krisis pemain bertahan memaksa dirinya mencari opsi alternatif, sementara Jay tetap dipertahankan sebagai poros utama. Cande dan Walukiewicz kami coba mainkan lebih melebar. Kami harus memaksimalkan potensi mereka, sama seperti 2 bek sayap lain yang punya kualitas menyerang, katanya. Meski melakukan beberapa penyesuaian posisi, Grosso menegaskan bahwa jajaran bek tengah yang tidak tersentuh rotasi hanya 3 nama, Jay Itzes, Tarik Muharemovic, dan Chas Odental. Sementara Filippo Romagna masih menjalani masa pemulihan cedera. Kepercayaan besar Grosso kepada Jay kembali menegaskan satu hal. Pemain berusia 25 tahun itu makin kukuh sebagai raja pertahanan Sassuolo dan salah satu aset paling berharga klub musim ini. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.